Kita siapkan Mada Bakti nomor 551. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah umat Allah, agungkan Tuhan kita, terpujilah nama Allah kini dan selamanya. Dari terbitnya sang surya sampai pada terbenamnya, hendaknya berkumandang nyanyian bagi Tuhan. Dalam para mati yang kudus dan ditumpahkan di bumi demi Kristus, karena itu mereka telah menerima ganjaran abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus selalu bersama Dan bersama rohmu. saudara dan saudari. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Kim dan Paulus Chong, kedua orang martir dari Korea. Andreas dan Paulus, mereka adalah orang-orang awam. Setelah mereka dibaptis ketika mereka merantau di daerah Cina, di sana mereka dibaptis dan mereka kembali ke Korea. Lalu mereka memulai mewartakan iman mereka, mengajar orang-orang Korea untuk percaya kepada Yesus Kristus. Selama 50 tahun, gereja di Korea itu dipimpin atau bertumbuh dan berkembang atas usaha dari orang-orang awam, bukan imam atau suster dan para misionaris. 50 tahun sesudah itu, gereja bertumbuh, bermisionaris dari Prancis masuk untuk mewartakan sabda Tuhan di Korea. Banyak penganiayaan dan terjadi pembunuhan.
Para imam yang datang pada saat itu bergabung bersama orang-orang awam. Sebanyak 103 orang dibunuh dan dianiaya oleh para penguasa di Korea. Juga dalam Injil hari ini kita dengar Yesus dibantu atau dilayani oleh rasul-rasul yang laki-laki, tapi juga banyak perempuan yang dengan hartanya, dengan uangnya dan kekayaannya mereka juga menafkahi Yesus dan murid-muridnya. Mereka yang sudah bertobat, sebagai tanda syukur mereka memberi diri dan juga mereka memberi harta mereka untuk melayani Yesus dan pewartaan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mencontohi kedua martir Korea ini dan juga mencontohi pengikut Yesus, bukan hanya tenaga tetapi dengan segala yang mereka miliki, mereka membantu mempermudah karya pelayanan Yesus dan karya pewartaan sampai Tuhan sampai dengan ini. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mengampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita juga secara khusus berdoa memperlancar dan terang Roh Kudus bagi Wiji Rahayu Lestari yang akan menekan sidang skripsi pada hari ini. Semoga Roh Kudus menerangi dan memampukan dia untuk bisa mengungkapkan apa yang dipelajari dan apa yang dia tahu untuk masa depan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang-orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak. Darah para martir yang kudus, Santo Andreas Kim dan kawan-kawannya telah terjadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami Kau kuatkan berkat para kudus-Mu, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah perwartaan kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apabila andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan,
Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jika kita tidak berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu bangun aku menikmati kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun aku menikmati kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengarlah Tuhan pengaduan yang jujur. Perhatikanlah suaraku. Biarlah telingaku kepada doaku. Biarlah telinga kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu aku bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sediakanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontak. Pada waktu aku bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Peliharalah seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu aku bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang-orang tersebut. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 236. Kami Tunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam
dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah dengan rela persembahan umat ini. Semoga berkat bantuan doa para martirmu yang suci, kami pun menjadi kurban yang layak bagimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Sungguh pantas sebenar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu, Andreas dan Paulus, yang telah ditumpahkan sesuai dengan teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu, engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerakuan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para kudusmu dan semua malaikat kami memuji dan memuliakan Dikau dengan hatinya berseluruh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari kita mewartakan harapan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cita kasih dalam persatuan Paulus dan Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan jiwa saudara dan saudari kita yang sudah meninggal, dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Dan secara khusus kita mendoakan mohon kelancaran dan terang Roh Kudus bagi Binti Rayu Lestari yang akan mengadakan sidang skripsi pada hari ini. Dan secara khusus kita memberkat Tuhan bagi kita sendiri yang setiap pagi berkumpul di depan altar ini, bagi anak-anak cucu atau semua mereka yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Kita mohon memberkati setiap kita dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari
Caire dari Spanyol, Dr. Theodor Tadeo Tubanski dari Argentina, Dr. James Ryan dari Amerika Serikat, Dr. Joseph Schrader dari Spanyol, Dr. Albert Marcel dari Belanda, Dr. Wolfgang Loh dari Inggris, Dr. Paul Remer dari Chile, Dr. Joseph Pinochet dari Inggris, Dr. Wim Ben Jong dari Belanda, Dr. Vincentius Luis Baldomero dari Filipina, Suster Notgrede Scout dari Austria, Suster Jocelyn Lanusa dari Filipina, Suster Maria Carida Isidoro dari Filipina, dan Suster Maria Dolores dari Belanda. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasih kami semua agar kami Engkau terima dalam kebaikan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef dan lainnya, para rasul yang semua kudus, sepanjang masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Berdamai kami selalu bersama. dan bersama rohmu Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang tentang perjamuan anak domba itu. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami,
Basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteruan curang, lindungilah kami, suatu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau. selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami telah menikmati santapan yang menguatkan dalam peringatan para martirmu yang kudus. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, semoga kami setia mengikuti Kristus dan berkarya dalam gereja untuk keselamatan semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Kita sekali yang kita doakan pada hari ini diberkati dalam Allah Maha Kuasa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. amin. Berani Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pun sama bersingkat dalam nama Tuhan. Amin. Nomor 554. Adalah kita memuliakan Tuhan, sorakan haleluya, pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, yang merelakan jiwa dan raga demi imannya yang kuat.